Kita lihat minyaknya sudah cukup panas. Pemirsa, segera lele yang telah kita beri bumbu tadi, bumbu yang terdiri dari bawang putih, kemudian garam dan kunyit, kita haluskan. Lumuri dahulu, diamkan kurang lebih 10 menit. Kemudian kita siap untuk menggoreng lele ini. Pemirsa, kita lihat menggorengnya. Minyak sudah cukup panasnya. Pemirsa, bila Anda kurang menyukai lele, barangkali kita dapat menggantinya dengan jenis ikan laut lain atau ikan segar yang kita sukai. Dapat juga diganti dengan gurami, dapat kita ganti dengan tenggiri, tetapi dengan tumisan bahan-bahan yang sama. Setelah lele matang, segera kita angkat. Untuk kematangan dari lele ini tergantung dari selera. Bila kita menginginkan lebih kering, kita dapat menggorengnya lebih lama. Kemudian bila telah cukup matang, kita dapat segera angkat. Kemudian sisihkan dahulu. Untuk menumisnya, kita hanya mempergunakan minyak ini sedikit saja. Jadi minyaknya kita kurangin dahulu. Kemudian dengan wajan yang sama kita dapat memproses selanjutnya, sisihkan dahulu sisa minyak. Pertama kita akan menumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Kita campurkan bawang putih, bawang merah, kemudian tumis hingga harum. Kemudian tambahkan tauco. Tauconya tambahkan. Bumbu atau rempah daun, campurkan, salam, kemudian lengkuas. Aduk sebentar. Tambahkan air. Kemudian air asam jawa yang berwarna hitam, tambahkan air, kemudian saring dan tambahkan ke dalam tumisan. Kemudian gula, kita mempergunakan gula merah yang disisir. Kemudian masukkan lele yang telah kita goreng tadi. Tambahkan tomat sayur, kita mempergunakan tomat yang berwarna hijau, tomat sayur, campurkan. Dan cabai rawit. Bila Anda menyukai lebih pedas, kita dapat menambahkan cabai rawitnya lebih atau ditambah dengan cabai merah yang kita haluskan. Campurkan dan terakhir kita menambahkan lenca. Nah, pemirsa, mudah sekali untuk membuatnya dan sangat praktis. Dan setelah matang, bumbu semua bercampur dengan rata dan air menyusut, segera dapat disajikan dengan nasi yang panas. Nah, pemirsa, sajian istimewa di akhir pekan, cepat dan sangat praktis. Kita dapat menyajikannya dengan nasi yang panas. Pemirsa, segera saya akan menyiapkan resep yang kedua, daging gulung panggang. Pemirsa, resep yang kedua, daging gulung panggang. Untuk membuatnya, persiapannya memang agak banyak sedikit, tetapi kita akan dengan mudah untuk membuatnya. Pertama, kita memerlukan daging sapi khas seperti ini. Daging sapi khas ini
kita pipihkan. Cara memipihkannya, kita dapat meminta bantuan dengan penjual daging di pasar ataupun di pasar swalayan. Bagian daging diiris, potong hingga melebar seperti ini. Kita lihat di sini, jadi ditipiskan ke seluruh bagian, tipis hingga seperti ini. Pemirsa, mengapa menggunakan plastik seperti ini? Karena agar kita menyimpannya dalam lemari es tidak lengket, sehingga kita mempergunakan pemisah seperti ini. Setelah daging ini diiris tipis hingga menjadi lebar dengan ukuran kurang lebih 25 kali 30, lebar seperti ini, segera pipihkan. Memipihkan dengan alat agar menjadi lebih tipis ke seluruh bagian. Kemudian setelah pipih seperti ini, taburi dengan garam dan merica serta saus Inggris. Saus Inggris kita menyebutnya juga Worcestershire sauce, atau yang saus kecap Inggris ini dibuat dari molasses ditambah dengan saus tomat dan bumbu-bumbu lain. Anda dapat membelinya di pasar swalayan dalam kemasan botol. Nah, saus ini kita tuangkan sebagai perendam. Kita diamkan dahulu ke seluruh bagian, ratakan. Kita dapat juga mempergunakan kuas untuk meratakan. Kemudian setelah rata ke seluruh bagian, taburi dengan garam dan merica. Taburkan merica garam ke seluruh bagian daging ini. Setelah merata ke seluruh bagian, kita pun dapat meratakan kembali dengan mempergunakan kuas agar lebih rata. Dan kemudian sisihkan dahulu. Gulung kembali. Kita gulung kembali sebentar. Dan diamkan kurang lebih 30 menit. Agar bumbu ini meresap. Sisihkan dahulu. Sementara kita menyisihkan ini, kita mempersiapkan untuk membuat isiannya. Sebelum membuat isian, kita pun harus membuat dadar yang tipis. Dari 2 butir telur, kita membuat dadar yang tipis. Kita buat dadar yang tipis, hasilnya seperti ini. Sisihkan dahulu. Kemudian setelah kita membuat dadar, segera akan membuat tumisan untuk isian. Kemudian kita juga mempergunakan jamur. Jamur yang kita pergunakan di sini, kita potong kecil-kecil, jamur merang. Kita potong dadu kecil seperti ini. Kemudian hati sapi yang kita pergunakan, kita potong kecil. Kemudian cincang, kemudian kita tumis dahulu dengan menggunakan mentega. Setelah ditumis sebentar, segera haluskan. Hasilnya seperti ini. Dan sisihkan dahulu. Nah, sekarang segera kita menumis bawang bombay. Kemudian tambahkan jamur merang yang kita pergunakan, tuangkan, aduk rata, tambahkan hati sapi yang telah dihaluskan, yang sudah ditumis dahulu tadi. Kemudian bumbu-bumbunya terdiri dari garam, kemudian merica, saus tomat botolan, dan arak masak. Campur menjadi satu hingga menjadi pasta. Kita lihat di sini. Aduk rata. Setelah menjadi satu dan matang isian ini, segera matikan apinya. Sekarang kita akan mengisi daging yang telah diistirahatkan tadi, yang diberi bumbu, dengan isiannya. Kita bentangkan kembali daging ini yang telah berbumbu dan didiamkan kurang lebih waktunya adalah 30 menit.
beri dahulu dengan dadar yang kita buat. Kemudian isian yang kita buat tadi ratakan pada tengah daging hingga merata seluruhnya. Seluruh bagian kita gulung perlahan-lahan. Setelah kita mendapatkan gulungan yang rata dengan isinya sudah semua kita pergunakan. Pemirsa, untuk mengikat daging ini agar menyatu dan padat, kita akan mempergunakan benang katun. Benang katun seperti ini. Caranya, kita ikat dahulu satu sisi. Ikat perlahan dahulu. Setelah diikat, kita pergunakan tangan seperti ini, kemudian putarkan di bawah, perlahan, dan kembali posisi seperti ini, masukkan dari bawah, ikat ke bawah sehingga begini. Sekali lagi, dengan tangan kita melingkari badan daging ini. Kemudian kita menyiapkan pinggan tahan panas. Pinggan tahan panas ini kita dapat olesi dahulu dengan mempergunakan mentega sedikit ke seluruh bagian, terutama dasar dari pinggan tahan panas ini. Kemudian letakkan daging di tengahnya. Segera tutup dengan mempergunakan aluminium foil, menutupi seluruh bagian, maksudnya agar daging ini tidak cepat menjadi gosong. Kita panggang yang pertama adalah 30 menit dengan temperatur 180 derajat Celcius. Setelah 30 menit, maka daging akan mengeluarkan kuah. Jadi air-air yang dari daging akan keluar dan menjadi kuah seperti ini. Sisihkan dahulu kuahnya ini yang akan kita buat untuk saus nantinya. Kemudian setelah kita ambil kuahnya ini, kemudian panggang kembali, lamanya adalah 20 menit. Memanggang kembali yang 20 menit ini tentunya kita membalik agar bagian yang di bawah menjadi matang. Sekarang saya akan menyiapkan bagaimana membuat sausnya. Untuk membuat sausnya, pertama kita lelehkan dahulu atau lumerkan dahulu mentega. Mentega kita lumerkan dahulu. Kemudian setelah lumer, segera kita menumis bawang bombay. Tumis bawang bombay hingga harum. Pemirsa, di dalam resep kita mempergunakan maizena. Maizena yang ada dalam resep cairkan atau lumer atau larutkan dengan sedikit menggunakan kaldu yang ada dalam resep. Aduk rata dahulu, kemudian sisihkan. Nah, setelah bawang bombay harum, segera tambahkan bumbu-bumbu. Bumbu di sini yang kita pergunakan, kita mempergunakan kaldu padat, kaldu blok atau kaldu padat kita pergunakan. Tambahkan dan tuangkan kaldunya. Kemudian merica. Saus cabai botolan. Aduk rata sebentar. Tambahkan krim kental. Krim kental kita dapat membelinya di pasar swalayan. Anggur putih dan
Terakhir kentalkan dengan tepung maizena. Pemirsa, untuk sausnya siap sudah. Pemirsa, setelah ditambah 20 menit lagi untuk memanggangnya tadi sehingga menjadi matang daging panggang ini, segera keluarkan dan kita dapat memotongnya. Dan segera setelah siap, kita dapat menambahkan sausnya. Sausnya dapat disertakan atau tuangkan langsung di atas daging gulung panggang ini. Rambut saya lepek, berminyak, dan berketombe. Malu deh. Tapi untung ada shampoo anti ketombe yang cocok. Organix anti ketombe baru dengan formula yang disempurnakan mengandung bahan aktif anti ketombe yang efektif membasmi ketombe dan nutrisi yang membuat rambut kuat dari akar hingga ujungnya. Sekarang rambut saya nggak lepek, bersih lebih lama, dan ketombenya hilang. Organix anti ketombe. Jadi bangga. Sebentar, Bu. Kasihan dia. Pantes, belum pakai masako. Enak. Mari masak, masako. Mamam yuk. Kalau terlambat datang bulan, minum es kapsul. Minum es kapsul. Haid pasti lancar. Iya ya. Ini loh rahasia mereka. Ideal. Cukup sekali minum menjelang tidur. Ideal ramuan alami melunturkan lemak perut, mengencangkan otot yang kendor dari dalam. Gemuk. Enggak deh. Minum ideal. Yuk pakai minyak telon koniker. Alami, hangat, mencegahmu kembung dan masuk angin. Harum ya. Koniker, perawatan alami keluarga. Produksi Konimek. Baru tisu paseo. Begitu lembut, begitu kuat. Hingga semua ingin memilikinya. Tisu paseo baru. Sentuhan kelembutan yang Anda dambakan. Usia boleh saja bertambah, tapi bentuk tubuh kan tidak harus berubah, juga bagi yang sudah punya anak. Makanya, minum Slimming Tea Mustika Ratu sesering mungkin. 100% alami tanpa efek samping. Tiada yang lebih halus dari kulit bayi Anda. Peliharalah kehalusannya dengan sabun Johnson's Baby Oil yang diperkaya dengan Johnson's Baby Oil murni. Hanya sabun Johnson's Baby Oil secara klinis telah terbukti lembut untuk kulit paling halus di dunia. Tiada yang lebih memahami bayi selain ibu dan Johnson & Johnson. Kapsul Prolipid meluruskan lemak dan anti kolesterol. Saya selalu minum Prolipid. Dan saya tidak ada gangguan kolesterol. Kolesterol, ya minum Prolipid. Prolipid, produksi Indofarma. Dengarlah cerita keluarga Pak Rosi tentang kalsium. Kalsium sangat penting untuk kekuatan tulang, gigi, membantu masa pertumbuhan, bahkan untuk ibu hamil dan manula. Kalsium Deredoxon membantu mencukupi kebutuhan kalsium tubuh Anda. Berikan bila perlu. Jauh ya, lagi head nih, rasanya lengket semua. Coba deh lo refresh and dry. Permukaan ultra dry-nya sangat sedikit menyentuh kulit.
jadi tidak lengket. Dengan side block mencegah kebocoran samping dan Wonder Gel agar permukaan Luria Fresh and Dry lebih kering. Tetap kering dan nyaman. Tanpa perlu sering ganti. Baru Laurier Fresh and Dry, ekstra aman, ekstra kering. Teknologi kau. Resep yang ketiga, kue mangkok tabur gula. Untuk membuat kue mangkok tabur gula ini, persiapan yang harus dilakukan, kita mempergunakan cetakan yang kita sebut seperti ini, loyang muffin yang mempunyai 12 lubang seperti ini, yang kurang lebih diameternya 3 cm dan tingginya 2 cm. Kita mempergunakan cup atau wadah kertas seperti ini, gunanya agar nanti kita dapat segera menyajikan dengan wadah yang sama agar kelihatannya cantik, dan pada saat kita memanggangnya mudah untuk mengeluarkannya nanti. Kemudian untuk mempergunakan loyang muffin ini kita siapkan dahulu, kemudian sisihkan. Kemudian kita mempergunakan biskuit. Biskuit di sini yang kita pergunakan biskuit tawar. Biskuit tawar ini haluskan dahulu, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan, yang penting mempergunakan biskuit tawar. Selanjutnya kita akan mengocok telur. Telur dipisahkan menjadi putih telur sendiri, ada juga yang merah telur. Kita mengocok dahulu putih telur. Pemirsa, untuk mengocok putih telur, kita mempergunakan wadah yang bersih, bebas dari lemak. Jadi bilas dulu dengan air hangat, sehingga tidak ada lemak-lemak yang menempel, dan tidak ada juga kuning telur yang melekat. Kita kocok hingga menjadi kaku. Sekarang kita akan mengocok kuning telur. Pemirsa, untuk memudahkan mengocoknya, karena kita mempergunakan mentega, kita juga dapat mempergunakan margarin. Sebaiknya kita kocok dahulu margarin ataupun mentega yang ada dalam resep sebentar. Kita kocok, tambahkan kuning telurnya bertahap, sedikit-sedikit. Tambahkan vanili yang ada dalam resep. Kemudian setelah mengembang, kita tambahkan susu kental manis. Matikan mixer. Biskuit yang telah dihaluskan tadi campurkan ke dalam adonan telur ini. Aduk rata kembali. Setelah menyatu dan rata, segera tambahkan putih telur yang telah dikocok kaku tadi. Tambahkan sedikit-sedikit. Kemudian setelah menjadi adonan kue seperti ini, tuangkan ke seluruh mangkok. Pemirsa, setelah seluruh adonan habis untuk 12 mangkok ini, segera kita akan memanggangnya. Temperaturnya 160 derajat, lamanya adalah 30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan dahulu kue mangkok ini, kue mangkok tabur gula ini kita keluarkan dahulu, biarkan panasnya hilang. Kemudian kita dapat mengangkatnya, mengangkat langsung, kita ambil bila telah dingin. Ini contoh yang telah dingin, kita ambil seperti ini dan dapat langsung disajikan. Dan
Dan pemirsa, ketiga resep tadi yang saya peragakan telah dicoba di dapur uji Femina. Dan ketiga resep ini Anda dapat membacanya di majalah Femina nomor 48 yang beredar pada Senin esok. Dan sebelumnya, bagi pemirsa yang ingin berlangganan majalah Femina dapat menghubungi Divisi Pelayanan Pelanggan nomor telepon 526-2133. Sampai jumpa Sabtu mendatang dengan resep-resep yang lebih istimewa. Selamat pagi.